Ya, untuk penderita anemia ini kita harus evaluasi dulu nih, dia HB-nya sampai berapa dan penyebab anemianya apa. Karena kalau hal itu berlanjut, itu akan sangat berbahaya untuk tubuhnya. Orang yang anemia itu dia dalam kondisi sakit berarti ya, maka agama pun memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Kita lihat lagi dia anemianya seberapa ya. Kalau misalkan dia memang HB-nya sampai di bawah 6, bisa 5, 4 gitu ya, itu berarti sebaiknya tidak berpuasa sama sekali karena dia butuh nutrisi dan bahkan mungkin dia butuh ditransfusi. Nah, kalau anemianya masih daerah perbatasan, dia masih di sekitar 11 misalkan ya, atau daerah 10, itu masih bisa kita pertimbangkan asal dia dapat memenuhi kebutuhan gizinya saat sahur dan berbuka begitu. Ya, anemia itu banyak sekali penyebabnya ya. Bisa ada yang karena kekurangan zat besi, juga bisa karena adanya suatu penyakit lain. Nah, misalkan nih suatu penyakit kronis, ada perdarahan di saluran cernanya, atau juga dia ada TBC, dia bisa anemia juga. Lalu juga dia ada hemoroid ya atau ambeien. Nah, dia juga bisa terjadi anemia. Dan juga adanya suatu keganasan, dia juga bisa terjadi anemia. Nah, maka kita harus pantau lagi dan harus kita gali lagi ketika anemia terjadi pada seseorang. Nah, bisa juga kita harus evaluasi bagaimana fungsi ginjalnya. Jangan-jangan itu juga pertanda ginjalnya mulai mengalami penurunan begitu. Jadi untuk anemia ini sangat luas, tapi kebanyakan di Indonesia penyebab anemia ini dari kekurangan zat gizi atau zat besi begitu. Nah, untuk anemia ini memang tergantung lagi apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena zat besi atau kurang gizi, tentunya dia harus penuhi zat besinya. Yang sering menjadi salah kaprah adalah ketika dia itu sedang berusaha memperbaiki anemianya karena kekurangan zat besi tadi, tapi dia juga masih sering mengkonsumsi teh atau kafein. Nah, di mana zat-zat tersebut akan menghambat dari penyerapan zat besi tersebut. Nah, jadi memang sebaiknya dihindari dulu kalau yang kena anemia. Jangan, kan biasanya kalau anemia itu kelayangan ya, dan mereka sering mengatasinya dengan minum teh manis. Nah, itu padahal hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Selanjutnya kalau misalkan karena keganasan atau karena ada perdarahan lain, ya berarti sumber perdarahannya itu harus kita tangani. Atau misalkan dia anemianya karena ada talasemia atau penyakit lain, ya berarti harus dilakukan transfusi yang rutin begitu.